Hisashi Ouchi disebut-sebut sebagai contoh manusia yang dipaksa hidup tersiksa demi penelitian, sampai-sampai ia sendiri bilang tak sanggup lagi menanggungnya. Tubuh Hisashi Ouchi terpapar radiasi tingkat sangat tinggi, jauh melebihi batas yang bisa diterima manusia, akibat kecelakaan nuklir di tempat kerjanya. Tragedi yang dialami Hisashi Ouchi itu dikenal sebagai kecelakaan nuklir Tokaimura 1999 di Jepang, tepatnya di desa Tokai, prefektur Ibaraki. Mereka meneliti Hisashi Ouchi sebagai manusia korban ledakan radiasi dalam jumlah besar. Lalu, bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Hisashi Ouchi adalah salah satu dari 3 karyawan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, Tokaimura, yang terkena dampak parah dari kecelakaan pada tanggal 30 September tahun 1999. Menjelang tanggal 30 setiap bulan, staf di PLTN Tokaimura harus menjaga proses pelarutan dan pencampuran uranium oksida yang diperkaya dengan asam nitrat untuk menghasilkan uranil nitrat. Produk yang diminta para bos PLTN itu harus siap tanggal 28. Namun, karena waktu yang mepet, uranil nitrat tidak disiapkan dengan baik oleh staf. Mereka akhirnya menempuh banyak jalan pintas untuk memenuhi tenggat waktu yang diminta atasan. Salah satu jalan pintasnya adalah mengolah produk dengan radioaktif sangat tinggi dengan tangan. Produk radioaktif tersebut diubah menjadi bahan bakar nuklir yaitu uranil nitrat. Ada 3 staf yang menangani operasi itu, yakni Hisashi Ouchi, 35 tahun, Masato Shinohara, 39 tahun, dan Yutaka Yokokawa, 59 tahun. Awalnya, Hisashi Ouchi dan Masato Shinohara menambahkan uranium dalam tangki pengendapan secara manual dengan tangan untuk membuat bahan bakar nuklir, sedangkan Yutaka Yokokawa berada di mejanya sejauh 4 meter. Usai uranium ditambahkan, tiba-tiba mereka melihat percikan biru terang berkelap-kelip di atas tangki. Campuran tersebut menghasilkan reaksi nuklir yang memancarkan radiasi neutron dan sinar gamma. Selama proses pencampuran, senyawa tertentu harus ditambahkan ke dalam campuran, tetapi mereka menambahkan 7 kali dari jumlah yang disarankan. Akibatnya reaksi berantai yang tidak terkendali terjadi di dalam larutan. Tak berselang lama, kecelakaan mengerikan pun terjadi di lokasi tersebut. Eksperimen mereka mencapai tahap kritis karena beberapa alasan. Pertama, 16 kg uranium yang digunakan dalam larutan ternyata tidak sesuai dengan standar. Pasalnya, jumlah maksimum yang diizinkan dari kandungan uranium dalam campuran hanyalah sebesar 2,4 kg. Kedua, Hisashi Ouchi dan Masato Shinohara rupanya tidak memiliki pelatihan peningkatan uranium untuk bahan bakar. Ini adalah pertama kalinya prosedur tersebut dicoba di PLTN Tokaimura dalam 3 tahun. Selain itu, pembangkit nuklir hanya diperiksa 2 kali setahun oleh pengawas negara. Alarm radiasi gamma pun berbunyi, dan Hisashi Ouchi bersama 2 rekannya langsung sadar mereka telah melakukan kesalahan, tetapi tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri. Dari kejadian tersebut, Hisashi Ouchi lah yang menerima efek radiasi paling besar. Ia kesakitan dan tidak bisa bernapas dengan semestinya. Hisashi Ouchi mengalami muntah hebat dan seketika kehilangan kesadarannya di dalam ruangan. Mengetahui insiden ini, petugas membawa ketiganya ke rumah sakit Mito. Hisashi Ouchi yang paling dekat dengan tangki terkena radiasi 17 sievert, atau disebut SV, dan menjadi dosis radiasi tertinggi dalam sejarah dunia, sedangkan Masato Shinohara dan Yutaka Yokokawa menerima efek radiasi sebesar 10 SV dan 3 SV. Radiasi di atas 7 SV dianggap sangat mematikan, dan hal itu benar terjadi sama seperti yang dialami oleh Hisashi. Menurut dokter, Hisashi Ouchi mengalami luka bakar parah karena insiden itu. Organ dalamnya rusak total dan jumlah sel darah putih di tubuhnya mendekati 0. Karena itu, sistem kekebalan tubuhnya hancur total. Bahkan radiasi ini juga menghilangkan denanya. Usai kejadian tersebut, kulit di sekujur tubuh Hisashi meleleh, sehingga kerangkanya terlihat dengan jelas. Meskipun banyak dilakukan transplantasi kulit, ia terus kehilangan cairan tubuh melalui pori-pori kulitnya yang terbakar. Dengan demikian, tekanan darahnya menjadi tidak seimbang. Darah bahkan mengalir deras dari kedua bola matanya, sehingga Hisashi Ouchi tampak seolah menangis darah. Karena kondisinya semakin memburuk, Hisashi Ouchi dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Tokyo. Ia dilaporkan melakukan transfusi sel induk perifer pertama di dunia untuk membantu produksi sel darah putih di tubuhnya. Pemerintah Jepang memberikan prioritas tinggi pada perawatan medis Hisashi Ouchi. Sekelompok profesional medis ternama dikumpulkan dari Jepang dan di seluruh dunia untuk menyelamatkannya. Kazuhiko Maekawa,
seorang dokter yang turut merawat pasien yang terpapar radiasi, terus berupaya untuk menyelamatkan nyawa pasien dengan mencari pengobatan radiasi yang tepat, yang mana kejadian ini diketahui belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam prosesnya, dokter membuatnya tetap hidup dengan memompa sejumlah besar darah dan cairan ke dalam dirinya secara teratur. Petugas medis juga memberinya obat-obatan yang sebagian besar didatangkan dari berbagai tempat. Dilaporkan juga bahwa Hisashi Ouchi beberapa kali meminta perawatan terhadapnya agar dihentikan. Ia sudah tak tahan merasakan kesakitan yang tak ada hentinya. "Aku tidak tahan lagi, aku bukan kelinci percobaan," teriak Hisashi Ouchi. Namun, masalah harga diri nasional dan desakan keluarganya membuat tim medis khusus tetap melanjutkan perawatan. Jadi, meskipun mengetahui bahwa Hisashi Ouchi akan mati, para dokter tetap berusaha keras untuk membuatnya tetap hidup. Pada hari ke-59 perawatan, jantung Hisashi Ouchi berhenti 3 kali hanya dalam 49 menit. Hal ini menyebabkan kerusakan parah pada otak dan ginjalnya. Meskipun demikian, petugas medis masih tetap berusaha menyelamatkannya, hingga akhirnya Hisashi Ouchi meninggal pada tanggal 21 Desember tahun 1999 atau tepat 83 hari pasca insiden di PLTN Tokaimura karena kegagalan multi-organ. 7 bulan setelah insiden mengerikan tersebut, Masato Shinohara juga menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 27 April tahun 2000. Shinohara meninggal karena gagal paru-paru dan hati setelah pertempuran panjang melawan efek radiasi yang dideritanya. Selama 7 bulan dirawat di Rumah Sakit Universitas Tokyo, ia menjalani beberapa cangkok kulit, transfusi darah, dan perawatan kanker dengan hanya sedikit keberhasilan. Sedangkan, sang supervisor, Yutaka Yokokawa, pulih setelah tinggal di rumah sakit selama lebih dari 6 bulan. Saat kecelakaan nuklir Tokaimura, 310.000 penduduk desa dalam jarak 6 mil dari fasilitas Tokai diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah selama 24 jam. Selama 10 hari berikutnya, 10.000 orang diperiksa untuk radiasi, dengan lebih dari 600 orang menderita efek radiasi tingkat rendah. Tatsuya Murakami adalah wali kota desa Tokai pada saat kecelakaan itu terjadi. Memutuskan untuk meminta evakuasi warga untuk pertama kalinya di Jepang akibat kecelakaan nuklir. Karena kejadian tersebut, PLTN di Tokaimura dialihkan kepada perusahaan yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Namun PLTN tersebut terpaksa ditutup karena gempa bumi dan tsunami Tohoku pada 2011. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2020, polisi menangkap 6 mantan eksekutif dan karyawan perusahaan JECO, yaitu perusahaan yang menjadi pusat kecelakaan nuklir terburuk di Jepang. Penangkapan dilakukan atas kecurigaan atas kelalaian profesional, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Diketahui, reaksi berantai nuklir yang membutuhkan waktu 20 jam untuk dikendalikan. Setelah kecelakaan itu, perusahaan JECO kehilangan lisensinya sebagai hukuman karena merevisi manual operasi secara ilegal. Mirisnya lagi, di antara mereka yang ditangkap adalah Yutaka Yokokawa. Bagaimana menurut sobat mengenai kasus kali ini? Benarkah Hisashi merupakan bagian dari proyek kelinci percobaan nuklir atau hanya kecelakaan semata? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.